Jikalau di kemudian hari aku mati, berita kematianku akan menggetarkan dunia. Jikalau di kemudian hari aku hidup kembali, berita hidupku itu akan kembali 7 kali menggetarkan dunia. Apa yang telah aku sampaikan ini adalah gambaran ramalan Joyoboyo yang identik dengan pesan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari masa yang amat jauh dari hari ini bahwa dalam setiap pergantian abad akan muncul para pembaharu yang akan memperbaiki akhlak dan kehidupan umat. Sunnah Rasul tadi mengatakan, akan datangnya Ratu Adil, yang bisa berupa pemimpin yang amanah, maupun sistem Indonesia yang sehat, yang akan menyelamatkan Indonesia dari krisis nasional, yang lebih banyak disebabkan oleh langkah dan perilaku para pemimpin, dalam sistem yang tidak amanah. Kelak atau sebentar lagi pada masanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memunculkan sang pemimpin baru ini, dengan kekuatan pendukung, yang hadir untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, dari kerusakan yang lebih parah, dan membawa tanah Nusantara keluar dari krisis, dan menyelamatkan era baru yang lebih baik, dalam tatanan Jinawi Toto Tentrem Karto Raharjo. Dalam percaturan sejarah Nusantara, telah dilihat dengan mata batin Jayabaya, di mana akan datang sang pembaharu, yang merupakan kekuatan baru, yang akan menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Rakyat sangat menantikan datangnya Ratu Adil, yang akan muncul di sejarah tradisional, ketika perubahan sosial terjadi sangat cepat, dan masyarakat itu tak berdaya mengatasinya. Rakyat mengalami kebingungan, dan ketegangan hidup. Satria Piningit atau Imam Mahdi adalah satria yang belum pernah muncul, tetapi telah merakyat ke sana kemari, dan sosok ini menjadi teka-teki sejarah. Dan ini menjadi perkara campur tangannya kekuatan Sang Maha Kuasa, atau Adikodrati dalam sejarah. Dengan jelas dan menjanjikan kabar gembira, mengenai akan datangnya seorang satria pembebas, yang saat ini masih dalam kabut sejarah, atau ketutup, ron salombo, selembar daun, dan masih disembunyikan, atau dipingit oleh alam. Satria Piningit atau Imam Mahdi mempunyai ciri-ciri. 1. Keturunan raja, dan jelmaan raja dulu, yang berwawasan luas. 2. Sangat dekat dengan rakyat, bahkan membaur dengan kehidupan rakyat, walau keturunan raja. 3. Mempunyai budi pekerti luhur, dan jiwa membela rakyat, sabar, baik hati, murah senyum, dan senantiasa membawa kesejukan. 4. Pemimpin ini sangat disenangi, dan dicintai rakyat, dan sangat perhatian dengan rakyat. Seorang tokoh atau pemimpin harapan rakyat, masih dirahasiakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini menimbulkan tanya-tanya pada khalayak rakyat. Siapakah pemimpin yang dinantikan oleh rakyat? Sesuai ramalan Jayabaya, adalah Kembang Sungsang Semune Pudak Sategel. Artinya, bahwa yang menjadi Presiden Indonesia tersebut, adalah keturunan raja, sekaligus penjelmaan raja masa lalu. Namun saat ini, telah menjadi rakyat kecil kembali. Indonesia akan makmur dan adil, tak kala telah lahir seorang Tunjung Putih. Yang memiliki budi pekerti, jujur orangnya, penyabar, tidak meledak-ledak, baik hati, murah senyum, wajahnya menggambarkan kesejukan, serta mencerminkan pribadi yang takwa. Di dalam kehidupan nasional, pemimpin ini merupakan tokoh yang bersih dan terhindar dari segala tindakan yang bertentangan dengan hukum-hukum agama dan negara. Masyarakat Indonesia bahkan dunia sangat merindukan akan lahirnya seorang pemimpin yang mampu mengatasi semua krisis yang muncul ke permukaan. Semua ini sejalan dengan perspektif agama bahwa pemimpin harus memenuhi syarat. 1. Mencintai kebenaran. 2. Dapat menjaga amanah,
dan kepercayaan dari setiap orang. 3. Ikhlas, dan memiliki semangat pengabdian. 4. Baik dalam pergaulan masyarakat. Saudara-saudaraku yang sangat aku cintai, di tengah krisis yang melanda di negeri ini, sangat diperlukan segera mungkin kehadiran seorang pemimpin, yang mampu menyelesaikan masalah, dan mengakhiri krisis nasional ini. Karena tanpa ada kehadiran pemimpin yang bijak, terasa sangat sulit bagi bangkitnya Indonesia menuju masa depan. Untuk itu, lahirnya seorang pemimpin merupakan agenda mendesak, yang harus ada, jikalau negara dan rakyat ini, ingin masa depan yang lebih baik. Aku sarankan kepada seluruh pengikutku, dan umat sejagat raya. 5 perilaku, sebagai suri tauladan, untuk kebaikan umat manusia, yakni 1. Lemah lembutlah kepada semua manusia, binatang, dan seluruh makhluk hidup. 2. Pemaaflah kepada siapapun, walaupun kesalahannya besar sekali. 3. Meminta maaflah dengan memohon istighfar, untuk orang lain, untuk pribadi, maupun kepada orang lain. 4. Bermusyawarah kepada setiap perkataan, dan keputusan, yang dijamin kebenarannya. 5. Bila berencana maka tawakalah, keinginan dan harapan pribadi, maupun musyawarah. Berikan aku 10 pemuda-pemudi Ksatria dan Sri Kandi, yang jiwanya membara kepada tanah air dan bangsa ini, niscaya dalam waktu singkat aku akan adil dan makmurkan Nusantara, dan aku akan gulung dunia. Berikan aku 1000 orang tua yang jiwanya amanah kepada tanah air dan bangsa ini, niscaya aku akan goncang dunia, dan akan aku cabut gunung Semeru dari akarnya. Jadikan sejarah masa lalu, menjadi kaca benggala untuk motor sejarah masa sekarang, dalam menentukan sejarah masa yang akan datang. Jangan sampai melupakan sejarah kehidupan, yang mana setiap masa selalu berulang-ulang, dan berulang tidak ada perubahannya, kecuali versi tafsir zaman, yang membedakan atas gelindingnya roda sejarah itu. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala diserupakan dengan makhluk, akan menjadi Firaun. Berkarakter semena-mena, dan juga menindas. Tetapi, bila makhluk diserupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi binatang, berkarakter, tetapi tidak ada tata krama dalam kehidupannya. Mana yang dipilih? Karena manusia ada di antara Allah dan makhluk. Jangan sekali-sekali ingin menjadi orang lain, atau makhluk lain. Tapi jadilah diri sendiri. Itu semulianya manusia. Tuntunan Rasulullah. Di dalam jasad ada nyawa. Di dalam nyawa ada sukma. Di dalam sukma ada rasa. Di dalam rasa ada cahaya. Di dalam cahaya ada jiwa. Dan jiwa berkembang, dalam pengolahan diri. Manusia sangat sulit mendapatkan jiwa sempurna. Manusia akan mendapatkannya, dengan perjalanan yang panjang. Seperti jiwa kebenaran, sidik. Jiwa kecerdasan, fatonah. Jiwa besar, tablik. Jiwa kenabian, amanah. Jiwa tadi ada di diri manusia. Siapa tempatnya kebenaran? Siapa tempatnya kecerdasan? Siapa tempatnya kebesaran? Siapa tempatnya kenabian? Jawabnya adalah Allah, Rasul, manusia. Itulah yang dinamakan Tritunggal Jaya Sampurna. Jasmani adalah belahan jiwa. Seperti Nur Muhammad adalah belahan jiwa Allah. Jiwa Muhammad adalah jiwa Allah. 1. Jiwa Mardi Ika adalah kesucian. 2. Jiwa Panca Indra adalah kesehatan. 3. Jiwa Panca Dharma adalah kebaikan. 4. Jiwa Pancasila adalah kebenaran. 5. Jiwa Panca Budi adalah keturunan. 6. Jiwa patriotisme adalah kesetiaan. 7. Jiwa nasionalisme adalah kecintaan. 8. Jiwa marhainisme adalah kepedulian. 9.
Jiwa Sabta Dharma adalah kemuliaan. 10. Jiwa Islami adalah keselamatan. Ayo berlomba-lomba mendapatkan jiwa itu, walaupun tantangan dan penderitaan panjang diterima, karena itu satu-satunya jalan kebahagiaan dalam mendapatkan aura kemuliaan. Jiwa adalah genetik dari Sang Maha Kuasa. Jiwa adalah keimanan. Jiwa adalah prinsipal. Jiwa adalah sebentuk kepedulian. Jiwa adalah aliran darah kepemimpinan. Jiwa adalah cinta. Jiwa adalah kekuatan maha dahsyat. Jiwa adalah tuntunan. Jiwa adalah sukma sejati. Jiwa adalah kedudukan. Jiwa adalah Tuhan. Jiwa adalah arah. Jiwa adalah asal. Jiwa adalah nurani. Jiwa adalah penegak. Jiwa adalah tujuan. Jiwa adalah pencipta. Jiwa adalah pemberi ide. Jiwa adalah pemelihara. Jiwa adalah sumber dari segala sumber, bentuk kehidupan. Jiwa adalah tempat segalanya. Jiwa adalah sumber rasa. Jiwa adalah sumber cahaya. Jiwa adalah sumber petunjuk. Jiwa adalah istana penggerak kehidupan dalam semesta. Jiwa sangat melekat terhadap pemimpin besar dunia, nabi-nabi, wali-wali, raja-raja, presiden-presiden. Mulialah manusia yang kedatangan jiwa, walaupun ditebus dengan penderitaan panjang. Sesuai amanah penderitaan rakyat. Sesuai amanah revolusi nasional. Sesuai tugas suci dari Yang Maha Kuasa. Aku telah kembali untuk menghancurkan angkara murka di negeri ini, dengan kebijaksanaan Sang Pendiri, serta mengembalikan sukma bangsa Indonesia. Wahai bangsaku, kenapa kamu jadi pengkhianat? Kenapa kamu jadi provokator? Kenapa kamu jadi pembunuh? Kenapa kamu jadi pengecut? Itu semua karena jiwamu yang lemah. Bangkitlah dari cengkraman angkara murka, yang hanya mengandalkan harta. Aku muncul bersama kuasa Allah, untuk menghancurkan angkara murka di bumi Nusantara. Bangsaku tegaklah di jalan Allah. Lilin akan meleleh, apinya akan padam. Tapi kecintaanku kepada rakyat dan bangsaku, akan terus menggelora, serta senantiasa menyala, menerangi seluruh jiwa dan hatiku, tak ada yang akan membuat jiwaku berhenti, mencintai rakyat dan bangsaku, kecuali kematian. Semangat juangku senantiasa gemuruh, dalam nafasku, dengan pekikan perubahan. Nasionalismeku, Pancasilaisku, Marhainismeku, yang mendorongku, menyumbangkan jiwa ragaku, 100% untuk rakyat dan bangsaku. Aku senantiasa berdiri kokoh dan perkasa, yang tidak akan terbakar, karena api. Yang tak akan lapuk, karena air. Yang tak akan terkubur, karena tanah. Yang tak akan terbang, karena angin. Serta tak akan usang, karena masa. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video dari saya. Jangan lupa like, share kepada kawan-kawan, dan komen, juga subscribe. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Aktifkan juga loncengnya.